Data seringkali terlihat kacau dan tidak terorganisir, membuat kemenggadian kebutuhan menjadi sulit. Namun, melalui proses pembersihan dan integrasi, data ini mulai membentuk sebuah cerata. Dashboard interaktif ini memungkinkan kita melihat pola yang sebelumnya tersembunyi. Dari sinilah data berbuah menjadi dasar pergi fakih yang kuat dan terukur. Kebijakan berbasis data memberikan dampak nilata bagi kesetergadahan masyarakat kita. Karena setiap angka punya mangka dan setiap pekicaki harus punya tujuan. Data seringkali terlihat kacau dan tidak terorganisir, membuat kemenggadian kebutuhan menjadi sulit. Namun, melalui proses pembersihan dan integrasi, data ini mulai membentuk sebuah cerata. Dashboard interaktif ini memungkinkan kita melihat pola yang sebelumnya tersembunyi. Dari sinilah data berbuah menjadi dasar pergi fakih yang kuat dan terukur. Kebijakan berbasis data memberikan dampak nilata bagi kesetergadahan masyarakat kita. Karena setiap angka punya mangka dan setiap pekicaki harus punya tujuan. Baik, teman-teman semua, ini tentunya teman-teman yang hadir ini ada beberapa yang sudah memiliki ya buku From Data to Polsci. Nah, ini buku ini jujur aja ya merupakan keresahan yang istilahnya saya pribadi itu merasa melihat ini, kalau teman-teman bayangkan ya, pengambilan kebijakan yang punya banyak data lengkap di meja ya, punya angka, laporan setebal ratusan halaman, tapi cara mengambil keputusannya terasa keliru, nggak tepat sasaran, bahkan menimbulkan masalah yang baru teman-teman ya. Kenapa itu terjadi? Nah, jawabannya ada di buku From Data to Polsci ya. Jadi ketika angka menjadi strategi dan fondasi ilmiah bagi keputusan yang berdampak. Ya, ditulis oleh saya dengan Pak Dodot. Nah, kebetulan Pak Dodot juga karena kesibukan beliau kebetulan lagi mendampingi menteri, jadi sehingga menugaskan pada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Ya, buku ini nggak berhenti pada bagaimana mengumpulkan data, tapi bagaimana menantang kita lebih jauh. Bagaimana data itu bisa memberikan makna, memvalidasi, dan menerjemahkan menjadi narasi yang kuat. Nah, sehingga bisa menjadi keputusan-keputusan yang benar bagi kehidupan maupun masyarakat. Nah, analoginya kayak gini teman-teman. Ketika teman-teman punya bahan baku yang melimpah di gudang, ya punya produk jadi yang laku di pasar. Nah, setiap perusahaan pasti punya data jutaan, ada Excel-nya. Nah, di sini ada teman-teman pajak, mungkin penerimaan pajaknya, banyak data Excel-nya. Tapi bagaimana mengubah strategi itu menjadi contohnya kalau di gudang itu meningkatkan penjualan atau menjadi keputusan kebijakan pemerintah kalau di teman-teman pajak. Nah, jadi buku ini merupakan peta jalan ya dari data menuju ke kebijakan. Oke, sebelum masuk ke buku tadi sudah diperkenalkan sama host kita ya, host kita yang baik hati. Ini terkait dengan tentang saya. Ya tadi sudah disampaikan, saya coba lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Nah, teman-teman semua ya, kalau kita lihat di sini ya, dengan latar belakang tadi, kita coba masuk ke gagasan inti daripada buku ini ya. Dimulai dari bagaimana pergeseran paradigma yang fundamental teman-teman ya. Jadi berapa banyak dari kita itu kalau mendengar keputusan ini diambil dari mana? Ini kata Pak Direktur. Wah, kan begitu ya. Atau kalau yang wirausaha ini kata insting saya. Nah, jadi buku ini tuh mengajak kita itu meninggalkan era yang seperti itu. Ya. Jadi bab pembuka buku ini menegaskan bahwa transformasi itu institusi menuju eviden, ya. Jadi keputusan itu nggak lagi dibenarkan oleh otoritas personal, melainkan berbasis bukti. Nah, ada 3 dimensi, ya, basis keputusan, sifat objektif, dan perangkat. Nah, basis keputusan sendiri, manajemen tradisional mengandalkan pengalaman dan tebakan. Nah, kalau tata kelola berbasis data itu mengandalkan bukti yang empiris. Nah, jadi kalau teman-teman yang lagi nulis nih, saya sering bertanya, apa sih fakta empirisnya? Gitu ya. Nah, yang lama itu
bergantung pada figur otoritas. Nah, yang baru itu bersifat sistemik, transparan, dan dapat ditelusuri pasti kebenaran angka. Peran angka yang dahulu cuma sekedar catatan, ya, tapi ini menjadi istilahnya tuh jangka rasionalitas untuk kompas strategi. Jadi dalam ilmu manajemen ini adalah pergeseran, ya, dari manajemen by intuition menuju evidence based management, ya. Konsep yang populer tahun 2000-an, ya, dipelopori oleh akademisi namanya Dennis Rousseau. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, kalau begitu, ketika data begitu penting, pertanyaannya dari mana kita mendapatkan data di tengah lautan, ya, yang melimpah ini, mendapatkan emas kalau saya bilang. Nah, ini slide saya yang paling favorit ini. Mengubah data ya jadi informasi yang mahal. Satu kalimat ini, ya. Nah, ini jadi layak renungan teman-teman. Jadi kalau buku ini menggambarkan proses transformasi data melalui metafora, ya. Data murah dan melimpah masuk ke dalam metodologi yang benar, keluar sebagai informasi yang berharga dan keputusan yang akurat. Nah, jadi di sini ya contoh ini ya, kalau seperti perbedaan antara pasir dan berlian. Kalau pasir itu kan di mana-mana, murah, melimpah. Nah, itu ibaratnya data hari ini. Ada data medsos, transaksi, ya, habis itu semua melimpah. Tapi berlian itu butuh proses tekanan dan waktu, teman-teman. Nah, itulah teman-teman ya yang namanya istilahnya metodologi. Contoh ya, contoh simpelnya Netflix dan Gojek, ya kan? Mereka punya data, tapi hampir semua komputer mereka itu juga punya data serupa. Tapi Netflix dan Gojek ini ya dengan kemampuan mengolah data itu bisa memberikan rekomendasi dan keputusan yang akurat. Nah, sebelum data bisa diolah menjadi emas, ada prasyarat yang sering diabaikan. Apa itu? Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Ada 3 poin arsitektur, mulai dari validitas, reliabilitas, dan integritas. Nah, 3 pilar ini, teman-teman, itu pondasinya tata kelola data atau data governance. Ya, jadi buku ini menegaskan bahwa akurasi itu bukan sekedar preferensi teknis, tapi kewajiban normatif yang mengacu pada prinsip perlindungan data. Nah, disinilah buku ini menantang lebih dalam, ya. Benarkah angka ini selalu netral atau objektif seperti yang kita percaya selama ini? Teman-teman ya, kita lihat ini. Ini pasti sering melihat lah foto ini, ya. Ini apa namanya? Angka itu sebagai sering dianggap itu sebagai bahasa yang netral, tidak memihak. Nah, buku ini mematahkan asumsi itu. Kalau metafora gunung es, ya, konsep apa namanya yang coba kami angkat berdua, ya, itu menunjukkan bahwa statistik itu bukan cermin yang pasif, melainkan konstruk sosial yang dibentuk oleh berbagai pilihan yang tersembunyi. Itu di dalamnya ya, di bawah. Ini ada apa namanya macam-macam, ya. Jadi objektivitas itu bukan kondisi awal, melainkan hasil proses teknis dan etis yang panjang, teman-teman. Ya. Jadi kalau setelah memahami bahwa data ini punya jejak sosial, ya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana data-data dari berbagai lembaga ini yang berbeda-beda ini bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, di sini penulis itu menawarkan apa yang disebut dengan API, Application Programming Interface. Ini dia, ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pernah ngurus apa namanya dokumen, harus bolak-balik dari satu kantor ke kantor yang lain, ya contoh ya. Nah, padahal seharusnya data itu kan terhubung dari awal. Ya, kalau kita taruh KTP di alat aja harusnya kan bisa keluar. Jadi nggak perlu lagi, Pak, tolong Pak ke sini. Ya cukup aja. Modalkan KTP, data kita kan semua ada di situ. Nah, jadi salah satu gambaran analoginya seperti itu. Jadi kita apa namanya antar kementerian dan lembaga itu jangan ada silo-silo. Selo-selo yang istilahnya tuh terkurung ya. Nah, perlu ada jembatan penghubung. Nah, ini yang apa namanya poin penting daripada ekosistem yang efektif yang bukan hanya memfasilitasi pertukaran data, tapi bagaimana membangun kepercayaan antar sektor. Ini ya teman-teman ya.
Jadi setelah data terhubung dengan baik, pertanyaan berikutnya teman-teman ya, yang dijelaskan dalam buku ini, seberapa jauh kita melakukan kemampuan mengolah data. Nah, buku ini memperkenalkan sebuah tangga yang teman-teman semua harus dinaiki, ya, namanya tangga analitik. Nah, di sini ada mulai analitik deskriptif, prediktif, dan perspektif. Nah, jadi kalau dalam dunia bisnis ya, yang paling mudah itu contoh e-commerce, ya, tahap deskriptif itu laporan penjualan turun 10% sumpama contoh ya. Nah, prediktifnya bagaimana? Nah, ini kita memprediksi bahwa penjualan bulan depan kemungkinan turun lagi kalau lihat musimnya. Nah, dari tahap perspektif ini, sistem yang secara otomatis merekomendasikan, nah, coba kita naikkan diskon. Nah, sehingga pada minggu selanjutnya itu mencegah penurunan. Nah, banyak organisasi pemerintah ini, ya menurut saya masih terjebak di angka tangga pertama. Jadi hanya rajin membuat laporan, tapi belum berani melangkah ke rekomendasi ke tindakan yang berbasis data. Jadi semakin tinggi kita menaiki tangga analitik ini, semakin besar pula godaan untuk percaya bahwa mesin dan algoritma itu sepenuhnya objektif. Nah, jadi buku ini tuh mengingatkan kita itu untuk berhati-hati, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ya sebuah ilusi, ilusi daripada objektivitas. Nah, konsep yang paling penting yang ditawarkan dalam buku ini. Langkah pertamanya ada garbage in, garbage out, ya. Jadi kalau ada bias ketidaklengkapan, ya. Nah, ini coba dicek kembali. Langkah keduanya bagaimana distorsi, dan langkah ketiganya adalah fairness. Jadi poinnya adalah bagaimana objektivitas dalam analitik bukan hanya melihat kondisi yang awal, melainkan harus diuji, ya teman-teman. Ya, contoh kasus teman-teman. Ya, kalau kasus global itu kita tahulah banyak rekrutmen sekarang berbasis AI. Nah, ternyata itu merugikan satu kelompok tertentu, ya. Karena data historis yang dipakainya untuk melatih model ini sudah bias dari masa lalu. Nah, ini terakumulasi terus sehingga ya akhirnya kebijakan itu dalam rekrutmen itu nggak sesuai karena di awalnya udah salah. Nah, jadi teman-teman, selain tantangan teknis dan etis pada dataset, ada satu tantangan lagi yang sering dilupakan. Bagaimana manusia dalam hal ini di dalam organisasi bereaksi terhadap perubahan berbasis data ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini anatominya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat ada ilusi teknis yang kiri ya, implementasi dan lain-lain, ancaman. Nah, ini ada penyimbang namanya Eki pemimpin. Nah, untuk menghadirkan bagaimana empati dan kesadaran diri, ya, mengubah resistensi menjadi dialog. Nah, jadi seorang pemimpin itu nggak boleh istilahnya resisten dengan data. Nah, jadi kalau kita coba contohnya ya, banyak instansi pemerintah itu yang mewajibkan sistem e-government baru. Ya, contoh ini mohon maaf teman-teman pajak nih ada ada Kortek lah, apalah dan lain-lain ya. Gitu. Tapi gagal diadopsi oleh pegawainya karena hanya berfokus pada pelatihan teknis pengguna aplikasi tanpa mengatasi kekhawatiran bahwa sistem baru ini akan membongkar posisi dan kewenangan informal. Nah, kalau pemimpin yang berhasil bertransformasi biasanya bukan hanya yang paling jago teknologi, tapi yang paling piawai membaca kecemasan timnya, sehingga dari aplikasi yang ada ya yang baru itu ya udah tim personalnya itu support. Jadi nah, setelah data valid yang terhubung dianalisis dan diterima secara sosial oleh organisasi, masih ada satu ya yang harus teman-teman perhatikan di sini ya. Sebelum angka itu benar-benar diambil dalam sebuah keputusan. Yaitu apa teman-teman? Nah, ini slide berikutnya. Jembatan transaksi. Ini kalau saya lihat ya, di sini banyak laporan analisis yang berlian ya, yang berakhir cuma hanya di laci meja para pimpinannya, tapi nggak pernah dibaca. Apalagi dijadikan sebuah keputusan ya teman-teman ya.
Bukan karena datanya buruk, tapi karena nggak bisa menerjemahkan menjadi cerita yang bisa dipahami atau yang kita istilahnya storytelling. Nah, nah, di sini storytelling ini, ya kan? Jadi apa namanya yang menghubungkan antara metodologi dengan yang ujungnya ini adalah real ya. Nah, jadi eh, contohnya ya, kalau saya ambil contoh lah asumsinya ini karena teman-teman apa namanya banyak di sini yang bukan akademisi tapi ya banyak ya teman-teman. Ada dua tim ekonom bisa punya data inflasi yang identik, tapi berselisih pendapat tentang kebijakan suku bunga. Nah, bukan karena datanya berbeda, tapi karena asumsi dan jalur logikanya itu apa eh, tidak pernah diungkapkan secara transparan kepada publik. Nah, presentasi yang baik justru harus menampilkan jalan pikiran, bukan hanya kesimpulan. Nah, setelah kita pahami seluruh proses dari data mentah menjadi sampai transisi, nah, saatnya kita masuk ke poin daripada buku ini adalah bagaimana semua bermuara menjadi kebijakan publik yang benar-benar berbasis pada bukti. Nah, ini dia, teman-teman ya. Ya. Jadi kalau dilihat di sini adalah bagaimana eh, titik temu, ya, titik temu dari mana uh, titik temu yang apa merupakan intervensi kebijakan yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya meniadakan peran nilai manusia, melainkan memastikan bahwa pilihan normatif dibuat dengan pemahaman yang konsekuensi empirisnya. Jadi kalau kebijakan yang baik butuh perpaduan data dan nilai kemanusiaan, lalu apa namanya bagaimana profil pimpinan ideal di era ini? Jadi di dalam buku ini punya jawaban yang menarik ya teman-teman ya. Nah, kepemimpinan di era data ini kalau kita lihat ya, nih paparan ini apa namanya menjadi insight ya. Jadi teman-teman ya, bagaimana ini bisa memadukan seni dan sains secara simultan ya. Jadi pemimpin itu harus berpikir seperti analisis sekaligus bertindak sebagai komunikator. Tugasnya pemimpin itu kan bagaimana memutuskan. Jadi pemimpin yang baik itu nggak hanya cukup dari kebijakan yang benar-benar diimplementasikan, tapi bagaimana pelaksanaan itu tepat di lapangan. Nah, selanjutnya ini dia teman-teman ya sebelum slide terakhir. Jadi bagaimana kalau kita lihat ini jawaban dari pertanyaan yang klasik dalam ilmu kebijakan publik ya teman-teman ya. Di sini saya coba combine ya. Ini adalah prinsip adaptif manajemen. Nah, ini jadi apa variabel baru nih adaptive management. Ya, jadi bagaimana ini menjelaskan program yang sukses itu ya sering gagal ketika cuma copy paste mentah-mentah dari tanpa menyesuaikan istilahnya kebutuhan lokalistik. Program yang benar-benar berhasil biasanya melibatkan beberapa apa namanya eh, lokalistik ya seperti mungkin tokoh masyarakat dan lain-lain ya. Nah, jadi sebelum digulirkan, nah harus kita itu punya mekanisme evaluasi yang secara berkala. Nah, konsep adaptive management ini seharusnya adalah bagian dari siklus yang lebih besar. Nah, siklus itu teman-teman ya, ini dia siklusnya. Jadi ini ada poinnya adalah kebijakan bukan benda yang mati yang selesai begitu ditandatangani habis itu berjalan ya teman-teman ya. Jadi buku ini menegaskan bahwa kebijakan itu nggak berhenti pada formulasi, tapi bagaimana tahapan implementasi. Jadi apa buku ini nih full ya, itu mulai dari kebijakan, bagaimana ininya dan bagaimana implementasinya. Nah, evaluasi itu bukan dipandang sebagai koreksi atas kegagalan, tapi sebagai bagian inherent dari siklus pengetahuan. Nah, sampai di titik ini kita coba sudah menjelajahi seluruh perjalanan dari buku ini dan mudah-mudahan buku ini merangkum dalam satu rumusan sintetik ya. Nah, ini dia nih rumusannya. Nah, ini ada poin-poinnya ya, teman-teman ya. Jadi eh, tanpa empati dan narasi data hanyalah instrumen eksekusi. Tanpa apa namanya data dan algoritma empati kehilangan presisi dan skala. Nah, keduanya tuh harus dikalikan, bukan hanya sekedar dijumlahkan. Nah,
sintesis ini ya membawa pada visi besar tentang masa depan tata kelola itu sendiri. Mungkin bisa dari pemerintahan atau organisasi yang reaktif menuju dengan yang proaktif. Nah, sehingga ini ada poinnya ya teman-teman. Saya coba gambarkan agak detail supaya teman-teman itu jadi isi daripada buku ini seperti ini ya. Nah, ini ada apa tata kelola proaktif di mana poin-poinnya adalah mulai dari pemerintahan yang bagaimana pemerintah di masa depan ya. Jadi keberhasilan itu nggak lagi dinilai dari seberapa cepat responnya, tetapi seberapa jarang krisis itu muncul. Nah, sekarang ini kan banyak nih. Wah, ada ya, ngambil kebijakan ini ternyata ini dan lain-lain dan sebagainya. Jadi berubah-ubah. Nah, jadi sebagai penutup keseluruhan buku ini uh, penulis coba merangkum seluruh perjalanan dalam suatu filosofis yang mendalam, yaitu apa? Bagaimana teman-teman ya menerjemahkan angka menjadi tindakan yang hidup. Ya, jadi teori ini memberi arah, data memberi sinyal, dan pengalaman manusia itu memberikan makna. Ketika ketiganya bertemu di atas fondasi tata kelola yang proaktif, angka nggak hanya berhenti menjadi catatan masa lalu dan berubah menjadi kompas bagi masa depan. Nah, itu saja teman-teman ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan dalam sesi diskusi ya, teman-teman ya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Hafzil Ramadian atas pemaparan yang sangat komprehensif tadi. Kita telah diajak untuk memahami bagaimana perjalanan data, mulai dari sekadar angka sehingga ditransformasikan, mulai di mana pernyataan sesuai dengan pernyataan Bapak, di mana angka tidak hanya sekedar diformulasikan, tetapi juga sampai dievaluasikan. Saya mungkin akan baca sebagian beberapa kalimat dari bukunya yang saya sangat suka. Ada kalimat di bab 8 yang berbunyi data memperoleh kekuatan bukan karena ia presisi, tetapi karena ia dipercaya. Kepercayaan tumbuh ketika pemimpin mampu menjelaskan asal-usul bukti, cara membacanya, serta konsekuensi penggunaannya bagi semua pihak. Di titik itulah angka berhenti menjadi statistik dan berubah menjadi arah. Jadi penggalan yang saya baca menandakan bahwa maksud saya bahwa data itu benar-benar bisa menjadi sebuah kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan kita. Baik, mungkin saya akan mulai sesi diskusinya. Apakah ada, oh baik, sudah ada yang raise hand ya. Mungkin bisa saya persilakan kepada Mbak Kia. Silakan, apakah ada apa yang ingin dipertanyakan? Oke. Terima kasih moderator Mbak Dinda. Terima kasih banyak atas kesempatan pertamanya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Afsil atas pemaparannya yang luar biasa dan sangat membuka wawasan kita bahwa setiap kebijakan yang kita ambil itu harus berbasis dengan bukti. Izin Pak untuk pertanyaan saya, langsung saja saya bacakan. Ada 2 pertanyaan yang semuanya saling berkesinambungan dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, buku ini sangat menekankan bahwa pentingnya kebijakan yang diambil itu harus berbasis dengan bukti. Namun dalam praktiknya yang kita lihat saat ini, seringkali keputusan publik itu dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan publik. Menurut Bapak sebagai penulis, bagaimana mekanisme agar data tetap menjadi dasar utama pengambilan keputusan tersebut tanpa mengabaikan realitas politik yang terjadi? Nah, pertanyaan kedua, jika hanya ada satu prinsip dalam buku yang Bapak sampaikan tadi, Bapak yang sudah tulis, yaitu berjudul From Data to Policy, yang wajib dimiliki setiap pemimpin sebelum mengambil keputusan yang bersifat strategis, prinsip apakah itu dan mengapa prinsip tersebut lebih penting dibanding yang lainnya? Mungkin itu saja Mbak Dinda. Terima kasih. Baik, langsung dijawab aja Mbak Dinda atau bagaimana? Atau kita langsung dijawab ya biar enak ya. Gitu, biar enak diskusinya. Ini menarik ya. Mbak siapa namanya nih? Mbak Ika ya. Mbak Kia. Mbak Kia. Mbak, jadi gini. Yang pertama itu, maka tadi saya bahas itu terkait dengan penyampaian storytelling ya. Nah, poinnya